warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya nih? Selamat datang di podcast Kantor Wilayah DJP Aceh. Haba pajak, Mandum-mandum pegah haba haba pajak. Di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kita doakan nih Pak, dimanapun kawan pajak berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Dan amin. diberikan kesehatan, apalagi di tengah cuaca yang tidak menentu Betul, ini ya ya. Pak, yang terkadang musim hujan, terkadang musim panas, dan sekarang lagi musim-musimnya lapor Betul. SPT nih Betul, Pak. betul, ya. Semoga sobat pajak selalu diberikan kesehatan, tuh tetap bisa beraktivitas seperti biasa, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kawan pajak, jangan lupa nih ditonton sampai selesai ya Pak. Iya. Karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget. Ya apalagi menjelang batas waktu pelaporan 31 Maret 2026, yaitu SPT tahunan orang pribadi lewat Korteks DJP. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan sedikit bahwa kita sudah berpindah alamat nih dari yang dulunya DJP online, sekarang sudah berpindah ke korteksdjp.pajak.go.id ya Pak. Betul. Nah, buat yang sobat pajak yang sudah bergabung, boleh dong kita ketik-ketik dulu di kolom komentar. Mungkin bisa komen, sudah lapor SPT nih saya atau belum nih, gitu ya kan Pak. Atau boleh nih Pak di follow-follow dulu Ya, Instagramnya Pajak Aceh ya, Ya, sobat IG-nya pajak. ya, Iya. IG-nya. Dan perkenalkan, saya Nabila Winanta Manurung, dan di sini kita sudah bersama Bapak Idewa Putu Satria Wibawa atau biasa akrab disapa dengan Pak Dewa ya Pak? Iya, betul, Kak. Ya, dari Kanwil DJP Aceh sebagai Alhamdulillah, ya. penyuluh pajak ahli media. Halo Pak Dewa, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak Nabila. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Itu puasa hari kedua ya. Iya Bapak, hari kedua. Boleh dong Pak disapa Ya. dulu kawan pajaknya. Halo kawan pajak semuanya. Sehat-sehat semua ya. Masih Ya. puasa kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke ya. Mungkin Pak kita boleh langsung saja nih Ya, ya Pak ya, Kak, silakan. ke pertanyaan pertama nih Iya. Pak Dewa. Iya, betul. Banyak nih Pak yang masih bertanya-tanya, bahkan mungkin hampir semua masyarakat nih Pak. Kan saya nih Pak sudah dipotong pajak nih Pak. Kenapa sih Pak kita harus lapor SPT setiap tahunnya? Kan sudah dipotong. Bagaimana tuh Pak? Oke, pertanyaannya lumayan berat ya. Iya, Pak, betul. Awal udah jangan gede, udah. Iya. Ya, lumayan, ya jawabnya lumayan lah. Jadi begini Kak Nabila, jadi memang kita sudah dipotong pajaknya oleh bendahara atau pemotong pajak ya, pemungut lah. Tetapi kita masih belum penuh dalam melaporkan. Nah, kita wajib melaporkan SP tahunannya dengan bukti potong itu dimasukkan ke dalam SPT tahunan itu nanti. Jadi belum saya sudah ngapain saya lapor, nggak usah, tapi harus juga karena punya NPWP dan sudah dipotong oleh bendahara atau bukti pemungut pajak, harus sekarang dilaporkan pajaknya Wajib ya, Pak. wajib SPT tahunan. Iya. Ya betul Kak. Nah, betul tuh sobat pajak. Dan bukan hanya kewajiban kita juga ya Pak, Iya, tapi betul. juga bentuk tanggung jawab kita Betul. sebagai warga negara. Iya. Dan batas waktunya jangan lupa ya sobat pajak, tanggal 31 Maret 2026 untuk SPT tahunan orang pribadi. Yang belum lapor, tenang, masih ada waktu kok ya Pak. Betul, Mungkin betul ya. sebulanan Tapi lagi jangan ya Pak. mepet. Iya, betul. Nanti bingung kan kok begini. Iya betul nih Pak. Oke Nah, Kak. ini Pak, seperti Ya. yang sudah saya bilang tadi, kita sudah berpindah alamat dari DJP online ke Oke, Korteks ya. DJP nih ya kan Pak. Ya. Tapi saya yakin nih Pak, masih banyak yang belum tahu sebenarnya Korteks itu apa sih Pak? Oke, baik Kak Nabila dan kawan pajak sekalian yang mengikuti IG ini. Korteks itu apa? Banyak pertanyaan-tanya. Korteks itu apa sih? Nah, bentuk apa, barang kayak apa gitu ya? Iya betul Pak. Jadi Korteks itu adalah sistem yang baru ya. Sistem dari Direktur Pajak, di mana sistem itu adalah sistem administrasi perpajakan yang paling terbaru dari Direktur Pajak ya. Itu dasarnya adalah sesuai dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang pelaksanaan sistem inti dan Perdirjen Pajak nomor 11 tahun 2025 tentang format teknis serta undang-undang KUP yang diubah ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Jadi sebetulnya awalnya untuk pengisian SPT itu pada tahun 2025. Tapi karena suatu kendala yang misalnya yang mereka belum siap atau gimana, kita kan perlu adanya penyuluhan, pelatihan ke kawan pajak semuanya. Jadi sekarang diundur sampai mulai tahun 2026. Iya. Nah itu, jadi Cortex itu memang suatu sistem baru untuk administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai pengganti bukan pengganti ya, istilahnya untuk memodernisasi DJP online. DJP online itu kan ada beberapa DJP online, ada e-faktur, ada EPPL, ada e-billing dan sebagainya. Jadi itu terpisah-pisah kan. Nah sekarang dengan ada Cortex semuanya digabung, dikumpulkan jadi satu sistem itu semua. Gitu kan. Berarti Cortex tuh lebih upgrade gitu ya Pak? Iya, lebih canggih dia, lebih canggih. Lebih modern. Iya, lebih modern dia. Dan pastinya lebih memudahkan wajib pajak sekalian ya Pak, dalam pelaporan SPT dan lain-lainnya gitu ya Pak ya. Nah, paling ditunggu-tunggu nih Pak sama sobat pajak sekalian. Gimana sih Pak langkah-langkahnya dalam pengisian SPT itu bagaimana Pak? Silakan Bapak. Betul. Seperti kawan pajak ketahui ya. Memang Cortex itu adalah sistem baru daripada Direktorat Pajak dalam segala administrasi perpajakannya. Itu pertama, itu kenapa? Karena pertama itu sistem lebih modern, tidak perlu ada e-fin, ya, hanya nomor telepon dan email yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dan pasportnya, ya. Kemudian terintegrasi. Nah, saya tadi bilang kan bahwa sebelumnya kita memakai DJP online itu kita banyak aplikasi lain, misalnya aplikasi e-Bupot, e-faktur, e-billing dan sebagainya. Sekarang ini dengan adanya Cortex semua terintegrasi, dijadikan satu di dalam Cortex itu, ya. Kemudian lebih rapi tampilannya, lebih keren, ya, lebih cakep lah dia, ya. Kan lengkap kan dia. Nah, kemudian pada saat apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya, biasa kita pakai e-billing kan, pakai aplikasi lain. Nah, kalau sekarang ini nggak usah melalui Cortex, langsung di situ ada yang misalnya lewat sistem deposit, di mana langsung dia mengurangi pembayaran pajaknya atau hutang pajaknya. Di situ dia memang sudah ada sistemnya dia. Jadi Cortexnya memang bisa Pak bilang karena bilang itu lebih maju dan lebih modern memang, ya. Terus tetapi langkah-langkahnya gimana? Iya, langkah-langkahnya nih Pak. Nah, langkah-langkahnya untuk bisa masuk nih ya. Iya. Untuk bisa masuk ke Cortex sih pertama dulu kita masih ingat NIK dan NPWP. Sudahkah disepadankan NIK dengan NPWP? Pertama dulu, ya. Iya, oke Pak. Kalau sudah, oke, langsung lanjut. Kemudian sudahkah aktivasi akun Cortexnya dan kode otorisasinya? Iya. Nah, kan kode otorisasi ya, berarti nanti karena ini sistemnya memakai semuanya, tidak perlu tanda tangan basah, istilahnya hanya pakai kode tertentu ya, itu perlu diaktifasi, ya. Pertama aktivasi akun dulu, kita masuk ke akun Cortex kita, kemudian ngisi beberapa data, ada fotonya. Nah, fotonya kita kirim kita send, bisa nanti ada dijawab melalui email yang terdaftar bahwa sudah terdaftar. Nanti situ ada nomor passwordnya untuk masuk sementara untuk mengganti password yang terbaru. Ya Mas, di mana password itu masing-masing wajib pajak akan beda-beda. Ya mungkin sama, misalnya Nabila bisa berapa, saya berapa, itu beda-beda nantinya ya. Gitu tapi harus dirubah itu kan. Nah, iya. Setelah sebuah diaktifasi, misalnya aktivasi akun sudah kode otorisasi sudah diaktifasikan, baru kita masuk ke login DJP, login ke Cortex melalui DJP Cortex DJP Pajak Go ID. Ribut-ribut semuanya ya. Nah, di situ kita bisa memilih, ada SP untuk mengisi SP tahunan. Nah, pilihlah SP tahunan pribadi, situ kemudian kita buka, kita isi data penghasilannya. Nah, di balik Cortex ini itu biasanya sudah ada BP, berarti putih potong A1 dan A2 yang sudah base system.
yang mana bendaharanya sudah biasa bendahara atau bukti potong pamor itu sudah melaporkan melalui e-Bupot ya. Jadi terintegrasi langsung masuk, kita klik, istilahnya disetarakan ya, setarakan dulu, buat nanti dia keluar bukti potongnya, baru kita buka, baru dia bisa kita download bukti potong A1 A2-nya masing-masing. Itulah keistimewaan. Jadi kita nggak perlu tolong dong di bendahara memberikan bukti potong, nggak. Jadi sudah di dalam sistem konteks ini sudah ada, sudah simple ya. Iya. Sudah ketika kita generate itu dia keluar bukti potongnya. Bukti potong dari bendahara, gaji ya. Kemudian ada mungkin bukti potong lainnya seperti kita sewa rumah atau menyewakan apapun, aktivitas kita jual final itu ada semua. Ya. Nah, itu sudah ada. Kemudian setelah kita cek bukti potong itu ya, kita entry. Nah, situ nanti ada beberapa pertanyaan itu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan kita isi. Apakah ini suatu penghasilan Anda? Berapa sebulan? Nah, sampai akhirnya posisinya di akhir itu adalah perlu isi daftar harta dan utang. Berarti utang tuh juga harus harus dilaporkan, Kak. Karena kalau dulu pada saat DJP online, kadang-kadang laporan nggak lengkap. Sekarang di konteks ini harus lengkap, harus diisi. Kenapa? Supaya kita bisa kedepannya akan menata bahwa sistem administrasi perpajakan kita kedepannya itu akan lebih rapi, lebih tertata dengan baik dan benar, ya. Iya. Jadi misalnya kita isi daftar harta. Harta kita apa? Mobil, misalnya sampai contoh. Mobil tahun berapa? Tahun 2024, misalnya beli 200 juta. Nah, pada saat posisi tahun 2025 ya, itu harga mobil itu berapa? Kan nggak mungkin 200 kan, disesuaikan ya. Kemudian beli misalnya tabungan ada berapa? Nah, tabungan di bank tuh ada berapa? Bisa awal tahun ada 1 juta, terus pada tanggal 31 Desember 2025 tinggal 100.000. Nah, itu diisi itu kan. Ada HP kan. Nah, semua itu dimasukkan semua, harta semua dimasukkan semua, dilaporkan semua sesuai dengan nilai akhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025 ya. Untuk pelaporan tahun 2026 tahun pajaknya dulu. Yeah. Kemudian setelah utang. Nah, utang juga. Nah, kita pasti ada utang dong, misalnya utang ke bank, ya, bank bisa bank mana, bank M, bank B, ada B, itu kemudian itu ada banknya. Kita melihat utang kita bisa utang 50 juta, ya, 50 juta pada tahun 2023, pada Desember tanggal 31 tahun 2025 itu tersisa berapa? Bisa tinggal 10 juta, itu dilaporkan. Diupdate gitu. Diupdate. 50 juta, tinggal 10 juta nih, oke, ya. Nah, kemudian kartu kredit juga bisa, kartu kredit juga harus dimasukin juga gitu ya. Jadi nanti tinggal pilih tuh hutang kredit, hutang pribadi atau apa ya. Jadi segala harta dan hutang harus dilaporkan. Nah, kemudian jangan lupa keluarga. Nah, pada saat keluarga itu kita lihat statusnya gimana. Nah, mungkin pada saat awal tahun ya itu apakah dia kawin dengan tanggungan dua anak ya, atau ya itu dimasukkan, atau mungkin kalau tidak kawin, nah itu dimasukkan semua ya. Jadi semua yang perlu diisi itu diisi ya. Kemudian setelah kita submit dan tidak ada masalah di situ, sudah tidak besar. Kadang-kadang kalau tidak lengkap itu ya, itu kotak akan memberitahu, akan ngeblok dia. Iya. Ngeblok warna merah kurang, nah itu harus diisi. Saking canggihnya gitu, saking canggihnya kan harus diisi, kita isi. Nah, kalau dulu kan enggak, seperti di peraturan enggak tuh. Wah, kalau ini pas konteks kita kurang kita nggak ngisi daftar keluarga, makanya kan ngeblok, kan nggak mau dikirim gitu ya SPT itu. Lebih mantep gitu ya. Lebih lengkap dia kan. Nah, setelah diisi semua dan lengkap, kita submit. Nah, ya. Itu nanti ada kode dari kantor pajak untuk diisi, kemudian kita kirim, dan itu bisa. Nah, itu sudah diakui. Nah, dengan adanya bukti penerimaan elektronik (BPE) ya, melalui email yang terdaftar di
Direktur Jenderal Pajak. Ya misalnya kan kadang-kadang email sementara janganlah. Kalau bisa email yang terdaftar di Direktur Pajak. Misalnya ada juga satu email rame-rame nggak boleh. Satu email satu. Jadi Email satu orang nggak boleh satu rombongan tuh nggak boleh kan ya. Oke, jadi itu ya, jadi itu ada itu caranya secara sementara yang mungkin kawan pajak bisa mempelajari, atau mungkin kalau kurang tahu bisa langsung bertanya ya ke kami, nggak melalui ke kantor pelayanan pajak terdekat atau ke KP2KP atau kantor pelayanan penyuluhan dan KP2KP lah pokoknya, KP2KP. Dari situ bisa bertanya ya. Nah, oke. Jadi mungkin ada lagi? Memang Pak, kelihatannya kalau dari saya tanya tadi pas Bapak jelasin tuh kok dijelasin dengan kata-kata memang kedengarannya panjang gitu ya kan Pak. Tapi sebenarnya Sobat Pajak, ketika sudah dibuka sistem Cortex-nya pasti sudah sangat detail di dalam Cortex-nya itu, dan tinggal diikuti saja ya Bapak apa yang diminta sama Cortex-nya gitu kan. Saking canggihnya itu. Iya. Canggihnya itu. Nah biasanya nih Pak, yang bikin Sobat Pajak tuh bingung tuh di bagian mana, atau bisa-bisa mereka gagal dalam submit tuh di bagian mana Bapak? Baik Kak, jadi Kak Nabila, mungkin kawan pajak bingung loh. Seperti saya tadi bilang, kalau misalnya pada saat mau ngirim SPT tahunan kok nggak bisa, kenapa nih? Nah kita buka, kita lihat lagi ya. Mungkin dan di dalam kelengkapan SPT tahunannya itu pertama lupa memasukkan harta, tadi saya bilang dia tahun ya, hutangnya diisi ya, kemudian lupa melaporkan penghasilan tambahan yang diterima, misalnya sewa rumah, kan misalnya rumah dikontrakin, nah harus itu dilaporkan gitu ya. Semua sistem ya. Kemudian apalagi kita sewa, mau kita buka usaha sewa rental mobil atau apa itu dilaporkan juga penghasilan itu ya, atau buka toko ada penghasilan itu dimasukin juga ya. Nah, kemudian status, saya tadi bilang status keluarga, apakah statusnya dari awal tahun sebagai K0, apakah 2 atau K1 atau TK0 tidak kawin dengan dengan 0 tabungan, itu harus diisi dan dicentang. Ini perbarui pokoknya ya. Karena kalau itu nanti aja sekali aplikasi ini ada by sistem, bacanya bingung, kan gitu ya. Baca bingung ya, ini masuk K1 atau 2 apakah 3 kan gitu ya. Gitu. Ya. Jadi harus lengkap Kak semuanya. Harta, hutang, kemudian penghasilan tambahan diterima, kemudian statusnya. Itu memang yang penting ya, penting banget tuh Sobat Pajak. Jangan cuma isi penghasilannya aja, tapi hartanya nih juga harus dilaporkan sesuai kondisi akhir tahun ya kan Pak. Betul, Kak. Nah, kalau gini nih Pak, sampai Sobat Pajak nih lupa lapor, padahal kita dari tadi udah mention gitu ya kan Pak, 31 Maret 2026. Bagaimana tuh Bapak? Oke. Ya, memang kalau kita kadang-kadang ya manusia ya, kita lupa. Tidak luput dari kesalahan ya kayak. Tetapi pada dasar kalau terlambat lapor itu memang ada sanksi administrasinya berupa denda 100.000 Kak. Aduh. Nah, untuk SPT tahunan orang pribadi. Tetapi ya, saya bilang, intinya bukan didenda, tetapi itu ada semacam kesadaran wajib pajak ya, atau kawan pajak untuk melakukan perpajakannya secara tertib. Nah, itu dia. Iya. Jadi kami dari Direktorat Pajak akan melihat kepatuhan dari wajib pajak itu, apakah patuh dia? Patuh melakukan SPT tahunannya ya. Nah, mudah-mudahan tidak pada saat 31 Maret tahun 2026 ini kalau lebih bagus awal-awal, bukan hari ini juga boleh, atau mungkin besok juga boleh, atau nanti siang boleh gitu. Yang penting lapor dulu lah. Setelah nonton live lapor. Langsung iya, betul. Ya, jadi kita ada guna, ada manfaatnya kita live ini Kak ya. Oke Kak, langsung Kak ya. Nah, ada lagi Bapak mungkin? Ya saya kira itu ya, tambahannya. Gitu Sobat Pajak, jangan suka mepet-mepet ya Betul, Pak. mepet. Karena orang-orang ini pasti seneng kali Bapak yang mepet-mepet itu. Nanti dulu lah, santai-santai dulu. Padahal kan Pak, kalau misalnya mepet-mepet itu sistemnya bisa aja down gitu ya kan Pak. Betul ya, kita begitu down karena sebenarnya juga jaringan ya. Kita nggak tahu di jaringan itu mungkin ada pada saat ada cuaca hujan, ya kan? Pada saat itu pada hujan atau pada saat ya kita sempat, walaupun kemarin sudah dicoba kita ngisi barang itu seluruh pegawai keuangan itu coba, alhamdulillah lancar. Tetapi nanti pada saat berbareng, pada saat menunggu tanggal 31 Maret tahun 2026 itu takutnya itu jaringan itu yang
bukan server atau apanya, tapi jaringannya itu ya. Karena butuh jaringan yang benar kuat masalahnya gitu ya. Malah nanti udah down nggak bisa lapor, malah kena denda lagi sobat ya, itu udah, 100.000 ya kan 100.000 Pak. kan, Bisa iya. buat keperluan lain tuh Betul, sobat pajak. iya, Jangan lupa iya. lapor ya, Betul. 31 Maret 2026. Betul. Nah, nih Pak, buat sobat pajak yang sedang menonton, yang sudah lapor, boleh dong Pak kita kasih applause-nya mungkin. Aduh, Keren banget. Adakah? Sudah ada? Belum ada ya? Iya. Belum ada. Oh, udah banyak ini kayaknya udah lapor, alhamdulillah ya. Iya, Ya, Bapak. ya, sip. Nah, buat yang belum lapor, bisa yuk segera login dan selesaikan sebelum 31 Maret 2026 ini. Karena takutnya seperti yang Bapak bilang tadi, kalau dilaporkan mepet, bisa sistemnya tuh down dan dan akhirnya malah kena denda Betul. 100.000 ya, Sobat Iya. Pajak. Dan Pak, kalau misalnya nih Sobat Pajak nih ada yang masih bingung, kita bisa konsultasi ke KPP terdekat ya Bapak, atau melalui Kering Pajak 1500200. Dan pastinya kita akan bimbing para wajib pajak sampai berhasil melaporkan Betul. SPT tahunannya Ya, betul. dengan menggunakan Cortex ya Bapak. Betul. Sesuai dengan hashtag kita ya Bapak, Betul, ya. kami dampingi Kami- sampai berhasil. Ya. Nah, Betul Kak Nabila, memang apabila kawan pajak ada kesulitan seperti yang saya tadi jelaskan lebih awal, apabila kesulitan, saya Cortex saya nggak bisa atau mungkin saya belum aktifasi akun atau apa, silakan ke kantor pelayanan pajak terdekat atau sama dari KP2KP, KP2KP itu kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak. Tuh jadi cabang daripada cabang perwakilan kami dari KPP yang misalnya seperti contohnya kayak di sini di Takengon atau di mana itu ya, soalnya itu di beberapa yang memang tidak ada KPP besar seperti kantor besarnya lah, itu perwakilan kami ada. Nah, kemudian untuk yang kalau misalnya ada misalnya aduh gimana nih caranya kalau jauh atau gimana, bisa juga itu Kak, bisa juga melalui IG dari iya, kantor melalui media sosial pajak juga bisa ya kan, kita kami selalu men-share caranya gimana menuntun wajib kawan pajak dan mengisi SPT tahunannya. Jadi memang hashtag kami tadi ambil apa? kami dampingi sampai berhasil. Betul, kami dampingi sampai berhasil. Sampai ya tamat wajib kawan pajak nggak bisa, jadi bisa. Jadi bisa. Iya kan? Itu yang penting kan? Iya, betul, Bapak. Gitu ya. Bantu gitu ya Bapak ya. Pokoknya kami dampingi sampai berhasil. Yes, betul banget Bapak. Oke, ya mereka gimana kan? Bapak ini mungkin Bapak mau menjawab pertanyaan dari komen. Boleh, silakan. Bapak. Ini ada yang bertanya nih Pak, dari Aslan_1. Pak, kalau notaris lapor SPT-nya bagaimana Bapak? Notaris. Iya. Notaris SPT. Nah, sekarang kan ini kan nggak di konteks ini kan tidak ada perbedaan form kan. Dulu kan ada 1770S, 1770SS dan 1770. Nah, sekarang ini melalui seperti semua pakai konteks itu semua. Jadi memang harus penghasilan daripada notaris itu berapa itu ada rekapnya. Itu yang dihitung ya. Gitu. Betul, Ya. Bapak. Jadi Mungkin- memang sekarang ini di konteks ini tidak ada perbedaan bentuk form. Dulu kan pada DJP online tuh ada 1770 SS itu yang di bawah 60 juta ya kan penghasilannya kan. Nah, 1770 S itu biasanya diisi oleh pegawai negeri, ASN atau polisi dan sebagainya ya. Nah, kemudian 1770 itu adalah 1710 adalah pengusaha seperti pengusaha ya, toko dan punya penghasilan lain lah, itu dia. Jadi sekarang itu dijadikan satu gitu. Oke. Jadi apalagi ada lagi? Oh, udah nih Pak. Sudah cukup gitu ya kan Oh, Pak cukup ya. Oh, penjelasan ya. kita. Terima kasih Pak Dewa atas penjelasannya yang Oke. sangat jelas dan lengkap, Ya. yang pastinya saya yakin bisa menjawab rasa kebingungan kawan pajak tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi lewat Cortex DJP. Nah, kawan pajak, saya mention sekali lagi, saya ingetin sekali lagi nih, jangan lupa batas akhir 31 Maret 2026. Kita lapor lewat cortexdjp.pajak.go.id dan simpan BPE-nya. Betul, Nah, betul, ya. terakhir nih Pak, ada pantun dari saya. Boleh Bapak?
Boleh. Saya mau berpantun nih, Pantun isinya silakan, Bapak. tidak ada yang melarang Kak Nabila. Silakan. Bunga mawar, bunga melati. Mantap. Tumbuh indah di taman kota. Artinya? Lapor SPT nggak perlu pusing lagi, pakai Yes. Cortex sambil rebahan pun bisa. Oke. Oke Kak. Kita Oke. rasa cukup sampai di sini ya Ya. Bapak. Lebih dan kurang kami mohon maaf Sobat Pajak. Saya Nabila Winanta Manurung sebagai host kali ini pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast kantor wilayah DJP Aceh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi kawan pajak. Bye.